Ini berulang kali saya sampaikan. Kunci penting untuk punya anak yang baik, punya anak yang soleh, atau untuk mengubah siapapun lah, itu dimulai dari diri. Betul nggak? Saya mohon maaf ya, banyak orang ikut parenting, tapi ilmunya nggak bekerja. Kenapa? Karena salah mindset. Seakan-akan belajar parenting itu bagaimana cara mengubah anak. Bukan. Jantung dari ilmu parenting itu adalah bagaimana mengubah diri. Ibda binafsik, kata Rasulullah. You go first. Orang tua yang sudah cukup banyak ngasih contoh, seringkali nggak perlu banyak nasihat. Kalau kita ngerasa, kenapa ya Ustadz, saya tuh udah sering nasehatin, tapi kok nggak ngefek. Boleh jadi bukan nasihatnya yang kurang, tapi contohnya yang kurang. Ya. Kadang-kadang Bu, kalau sudah banyak contoh, kita sungguh-sungguh mengubah diri, itu nggak perlu pakai ngomong Bu. Darah Anda tuh mengalir di anak Anda. Kadang-kadang Anda nggak perlu pakai, nak sabar. Siapa yang nggak sabar? Udah Ibu bilangin jangan berisik, tahu nggak? Siapa yang paling berisik Bu? Kamu itu sama adik sama kakak yang akur. Bapak sama ibunya berantem depan anaknya. Gimana? Bu, ini mohon maaf ya. Terus terang Bu, saya tuh gimana ya? Saya tuh gak pernah khawatir dengan kenakalan remaja. Serius, gak pernah khawatir saya. Kenakalan remaja, kenakalan anak-anak, saya gak pernah khawatir. Yang saya khawatirkan adalah kenakalan orang tua. Serius saya. Saya tuh ngelihat anak nakal, apalah contohnya. Saya lihat orang tuanya. Orang tuanya baik. Masya Allah, pemahaman tauhidnya bagus, sholatnya, ibadahnya. Udah, tinggal tunggu waktu itu. Tapi kalau orang tuanya yang nakal, hopeless saya. Makanya kata guru saya, Son, udahlah. Inti teori, ini kamu pengen punya anak yang soleh, anak yang baik, cuman 3 rumusnya. Apa? 1, example. 2, example. 3, example. Anda pusing lihat Anda begitu, anak Anda begitu, lihat pasangan siapapun. Yang pertama perlu kita kejar itu diri sendiri. Ya Allah, tobat. Anak-anak gak perlu pakai ngomong Bu. Ya Allah, astagfirullah. Solehkan diri. Solehkan diri. Saya punya seorang teman, namanya seorang ustadz lah. Dia lagi umroh. Tiba-tiba ditelepon sama istrinya. Abi katanya, doain ya Bi, kenapa ini si kakak lagi futur nih katanya, lagi nggak mau ngapalin Quran, nggak tahu nih lagi susah diatur. Apa kata teman saya? Mi, maafin Abi ya, Abi mau bertobat kepada Allah. Loh kok gitu Bi? Ya iya, bisa jadi anak kayak gitu karena Abi. Ya. Kadang-kadang tuh kita nunjuk sini terus Bu, lupa kesini. Anak-anak gak perlu pakai ngomong. Termasuk kalau Anda ingin membahagiakan anak, Anda dulu harus bahagia. Faqidu syai' la yu'ti. Kita gak bisa ngasih sesuatu apa-apa yang gak kita punya. Ada seorang, ini kisah nyata. Kisah nyata dari Ustadz Syafi'i Antonio. Kenal ya? Dia pernah cerita begini. Dulu, waktu beliau lagi kuliah di Australia Bu, kalau nggak salah ngambil doktor apa ya, kuliah ekonomi syariah itu di Australia. Ada seorang bapak yang datang, kan di sana ada kayak semacam komunitas Islami gitu, komunitas Muslim. Ada seorang bapak yang datang, orang Indonesia. Dia mau nitip 2 anaknya, 1 cowok 1 cewek. Ustadz, titip ya Ustadz. Ini nih Ustadz, anak saya nih kuliah di sini.
Doain ya Ustadz, mudah-mudahan dia aktif lah di kegiatan masjid supaya kuliahnya lancar, kuliahnya benar. Oh iya Pak, insya Allah, insya Allah. Kata Ustadz Syafi'i, saya pikir cuma basa-basi. Kenapa? Karena abis hari itu nggak datang lagi. Sampai Bu, kira-kira mungkin 3-4 tahun kemudian, bapaknya datang lagi, nangis-nangis. Dibawa 2 anaknya itu. Aduh Ustadz, kenapa Pak? Ya Allah Ustadz, anak saya nih Ustadz jauh-jauh saya kuliah di Australia. Bukannya bener malah hancur Ustadz. Kenapa Pak? Ini yang cowok nih Ustadz, narkoba nih Ustadz. Ini yang cewek nih Ustadz, hamil Ustadz. Ustadz tolong Ustadz, nasihati dia. Itu Bu, Ustadz Syafi'i itu mau marah tuh. Udah mau marah. Dibawa 2 anak itu ke sebuah ruangan. Kalian nih gimana sih? Bapak kalian jauh-jauh ngulian kalian di sini bukannya bener malah kayak begitu. Anda tahu nggak Bu? Wajah 2 anak itu nggak ada rasa bersalah sedikit pun. Dia malah ngomong gini, "Alah Ustadz, take it easy man." Itu. Maksud kamu gimana? Ah Ustadz, kayak kita nggak tahu aja. Bapak aja make kok. Wong dia aja hobinya main perempuan. Ustadz Syafi'i tepuk jidat Bu. Impas. Gak bisa. Yang penting saat anak-anak saya soleh. Tapi Anda nggak tirakat untuk jadi pribadi yang soleh. Mana bisa. Nih, diri sendiri. Udah. Kadang-kadang Anda nggak perlu pakai ngomong. Anda jadi model. Anda jadi contoh. Anda pengen anak Anda sabar. Nggak perlu kadang-kadang ceramah sabar tuh nggak perlu. Bagaimana ketika ada sebuah kejadian, sebuah keadaan, ada stimulus, terus Anda bisa tampil menjadi orang yang sabar. Anak Anda lihat tuh, wih, ibu saya. Itu masuk ke dalam jiwanya. Anda pengen anak Anda berkata-kata baik, Anda dulu. Anda pengen anak Anda minta maaf, Anda dulu aja minta maaf. Gak apa-apa. Itu dakwah bilhal.